izin Bu, saya mau mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan. Izin Bu, boleh Bu? Oh silahkan, dengan senang hati saya akan membantu Farah ya. Oke, baik. Oke. Baik Bu, saya akan bertanya selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan di sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, saya akan coba jawab ya. Dari pengalaman yang saya dapat dari beberapa kasus yang melibatkan dua pihak itu, kalau memang dibutuhkan keputusan, memang harus membutuhkan keputusan yang bijak dan adil. Kalau sama-sama benar itu memang kita sulit sekali ya. Tapi kalau antara benar dengan salah seperti rujukan moral itu kita mudah ya memberikan keputusannya ya kan. Nah, tapi jika sebuah kasus yang posisinya sama-sama benar nih ya, sama-sama benar, sama-sama memiliki pijakan hukum atau alasan yang kuat lainnya, memang tentu keputusan itu diambil akan lebih sulit. Makanya itu kita perlu musyawarah dengan warga sekolah, dengan guru-guru, ya dengan semua pihak. Itu yang perlu kita butuhkan. Dan bagaimanapun kita harus tahu juga kepentingannya yang paling penting ya, yang melatar belakangi masalah itu. Itu yang paling utamakan Farah. Berarti Ibu harus mengambil keputusan dengan bijak ya Bu. Iya, dengan bijak dan adil. iya. Oke, baik Bu. Selanjutnya nih Bu, selama Ibu memimpin sekolah ini, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berat banget ya. Gak apa-apa, saya akan coba jawab ya Bu Farah. Yang pertama tentu yang menjadi rujukan saya dalam mengambil keputusan adalah aturan tertulis ya, baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan musyawarah seluruh atau perwakilan warga sekolah ya. Nah jika memang kasus itu ada di sekolah lain, kita akan bertanya bagaimana nih cara mengambil keputusannya gitu ya. Tapi kalau memang ternyata di sekolah lain tidak ada kasus yang seperti kita hadapi, mau tidak mau kita dengan musyawarah dengan warga sekolah ya, dengan stakeholder melalui musyawarah. Itu yang saya lakukan Farah. Berarti Ibu kalau memang sudah ada aturan dari yang tertulis ya Bu, berarti Ibu harus terfokus juga dalam aturan tertulis tersebut. Terus yang kedua harus bermusyawarah dulu ya Bu. Tidak, yang tadi kan Ibu yang pertama kan harus bijak, harus adil ya Bu. Oke, selanjutnya Bu, langkah-langkah apa atau prosedur apa seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya langkah-langkahnya saya harus mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi kasus yang terjadi, apa masalahnya, terus yang terlibat siapa aja, terus kapan terjadinya. Jadi kita harus identifikasi dulu. Nah, setelah kita identifikasi, kita kumpulkan dulu nih informasi-informasinya nih yang betul-betul lengkap dulu ya Bu Farah. Baru yang kedua saya harus memahami dulu bijakan alasan dibalik sebuah kasus yang kedua pihak yang terlibat. Saya harus tahu dulu. Nah, setelah itu baru membuat tolak ukurnya nih keputusan yang akan saya ambil, gitu ya. Jadi makanya kita juga perlu selain itu juga kita harus memprioritaskan kepentingan juga Bu Farah, karena pasti ini kita harus juga konsultasi juga nih dan kolaborasi dengan orang yang lebih paham lagi dari kita ya. Itu penting juga. Ya, bisa juga pengawas ya, bisa juga dengan stakeholder yang lain bisa ya. Yang penting komunikasi dengan jelas dan tetap adil dan transparan dalam mengambil kebijakan. Oke, baik loh. Langkah-langkahnya ini banget ya Bu ya. Yang tadi sesuai dengan Ibu harus bijak dan adil. Dan di sini juga Ibu ternyata harus berkolaborasi dulu ya Bu, tidak mengambil sendiri kebijakannya. Ibu juga harus mengikutkan kepimpinan Ibu seperti pengawas, kesatuan ya Bu. Oke, baik selanjutnya Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini
Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif ya. Saya menganggap efektivitas dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu adalah kreativitas memadukan aspek legalitas formal dan aspek moralitas para. Karena itu memang sangat penting di dalam pengambilan keputusan yang efektif. Berarti Bu mengambil kreativitas ininya ya Bu ya, biar lebih efektif. Memadukan aspek legalitas formalnya dengan aspek moralitas. Moralitasnya. Oke, baik Bu. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Ibu nih dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu pada saat kasus-kasus dilema etika yang Ibu temukan? Yang paling berat ini. Ini yang paling berat Bu Farah ya, karena tantangan dalam kasus-kasus dilema etika itu adalah gimana ya? Cara kita mengkomunikasikan hasil keputusannya yang sudah dibuat. Itu pasti memang ada yang merasa yang merasa dikalahkan, dan kan pasti ya, karena kan dilema etika gitu kan dua-duanya sama-sama benar, jadi kita juga memang harus bisa, harus gitu ya, bijak dan tetap harus adil ya bijak, Bu. gitu. Jadi tidak istilahnya tidak memihak yang ini, Ibu juga harus memilah. Tetap harus berkolaborasi, ya. Juga mengedukasikan dari kasus-kasus tersebut ya Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Gitu. Jika ya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikan masalahnya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Wih, sepanjang berapa? Baik, saya akan coba. Kalau misalkan kasus itu memang kasusnya ringan, bisa diselesaikan hari itu juga saya selesaikan. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Bu Farah, setiap keputusan yang melibatkan lebih dari satu pihak, saya selalu meminta masukan dari warga sekolah melalui pertemuan informal dan formal. Ya. Kemudian mengenai waktu nih, paling tidak 1 atau 2 hari sudah saya jadwalkan untuk mengadakan pertemuan Bu Farah. Nggak bisa langsung itu ya, kasih 1 atau 2 hari. Iya. Biar permasalahannya tidak terlalu larut, biar cepat selesai. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ringan, hari itu bisa diselesaikan, ya selesaikan. Oke, baik Bu. Terima kasih Ibu atas wawancara kita hari ini. Semoga hasil wawancara saya dengan Ibu bermanfaat untuk saya terutama nih Bu ya. Dan semoga setiap kasus-kasus yang Ibu nanti temukan akan menemukan jalan keluarnya yang terbaik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Maaf kalau mengganggu waktunya. Saya juga ada saran buat Bu Farah. Ya, sebagai penutupnya, sebagai guru penggerak itu harus lebih giat dan harus bisa mengimplementasikan kepada teman-teman sejawat ya. Bergerak terus, bergerak bersama, tuntas bersama. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam.
terbaik gitu ya, namanya berdilema. Jadi kalau menurut saya, kalau dilema etika itu saya harus memilih salah satu dari yang baik gitu, memilih terbaik dari yang baik. Kalau bujukan moral, dibujuk moral berarti mungkin ada hal-hal yang masalah yang kaitannya mungkin bagaimana saya ada bujukan-bujukan yang melewati atau keluar dari batas ke nilai-nilai moral yang sudah saya pegang saat ini. Baik, berarti Ibu harus membedakan dulu ya, mengidentifikasinya, membedakan kira-kira kasus ini dilema, termasuk dilema etika atau bujukan moral. Ya, Baik. Selanjutnya Bu Ida, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin, terutama dalam kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Yang saya lakukan biasanya ketika saya menghadapi masalah yang ada kaitannya dengan dilema etika, maka yang pertama saya harus mencerna terlebih dahulu, mengetahui apa sih masalah atau akar masalah dari yang saya hadapi. Lalu yang kedua, pijakan kami selaku pelayanan pendidikan adalah dari kedua hal tersebut mana yang memiliki kebermanfaatan besar atau pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, ketika kita mengetahui ini prinsipnya harus yang berpihak pada murid, maka nantinya jika memang saya dihadapi oleh personel dari tenaga pendidikan yang ada, saya ajak mereka untuk duduk bersama untuk bisa menyelesaikan masalah dengan menggali kira-kira menurut mereka mana yang prioritas yang terbaik itu yang berpihak pada murid. Jadi melakukan musyawarah dulu ya Bu ya. Baik, selanjutnya nih Ibu terkait kasus-kasus